Hati-hati Bapak Ibu, selama ini Anda mungkin mengira buah-buahan ini sehat, tapi tahukah Anda bahwa ada 9 buah yang diam-diam bisa menjadi musuh sendi dan kaki Anda, terutama di usia 60 tahun ke atas? Jangan terkejut, buah-buahan yang Anda nikmati setiap hari ini justru bisa memicu nyeri, pembengkatan, bahkan membuat kaki Anda terasa berat dan sulit digerakkan. Ini bukan hoaks, ini adalah fakta medis yang harus Anda ketahui sekarang. Saya tahu ini terdengar mengejutkan, tapi sebagai seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana kebiasaan kecil dalam mengonsumsi buah justru menjadi pemicu utama masalah sendi pada pasien-pasien saya. Banyak yang tidak menyadarinya sampai kondisi mereka memburuk. Sebelum terlambat, video ini akan membongkar rahasia di balik buah-buahan sehat yang ternyata berbahaya ini. Pastikan Anda menonton sampai selesai agar tidak menyesal di kemudian hari. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke video ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di kanal Sahabat Lansia Sehat, sebuah ruang berbagi tips dan ilmu untuk menjalani masa tua yang penuh vitalitas dan semangat. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang salah satu pasien inspiratif saya, Ibu Narti. Beliau berusia 66 tahun dan datang dengan keluhan nyeri lutut yang tak kunjung sembuh. Ibu Narti selalu mengira bahwa beliau sudah menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga ringan, dan rutin mengonsumsi jus buah segar setiap pagi. Bahkan setiap kali nyeri datang, beliau justru memperbanyak konsumsi jus buah, berpikir bahwa ini akan membantu meredakan peradangan. Namun setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata kebiasaan beliau mengonsumsi jus jeruk dan mangga setiap hari secara berlebihan itulah yang menjadi biang keroknya. Tingginya kandungan gula alami dan asam dari buah-buahan tersebut justru memicu peradangan yang semakin parah pada sendi beliau. Setelah saya berikan edukasi dan beliau mulai mengganti buah-buahan tersebut dengan yang lebih aman, keajaiban pun terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, nyeri lututnya jauh berkurang. Bahkan beliau bisa kembali berjalan kaki keliling kompleks tanpa rasa sakit. Kisah Ibu Narti ini membuktikan bahwa hal sepele seperti pilihan buah bisa memberikan dampak luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal serupa, tidak menyangka bahwa kebiasaan yang dianggap baik justru bisa berbalik merugikan. Sebagai seorang dokter yang juga seorang ahli digital marketing, saya akan membagikan informasi ini dengan cara yang paling mudah dipahami, tanpa jargon medis yang rumit. Saya akan jelaskan mengapa bukan hoaks, 9 buah ini bisa merusak sendi dan kaki meski terlihat sehat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah meningkatnya sensitivitas terhadap beberapa kandungan dalam makanan, termasuk buah-buahan. Zat-zat yang dulunya tidak menimbulkan masalah, kini bisa memicu peradangan, penumpukan asam urat, atau gangguan sirkulasi yang berdampak langsung pada kekuatan sendi dan kaki kita. Ini bukan berarti Anda harus berhenti makan buah, melainkan harus bijak dalam memilihnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Nomor 1. Jeruk. Meskipun jeruk terkenal kaya akan vitamin C dan sering dianggap simbol kesehatan, Bapak Ibu harus berhati-hati. Bagi sebagian orang, terutama yang berusia di atas 60 tahun, jeruk bisa menjadi pemicu masalah sendi yang tidak disadari. Jeruk memiliki 2 sisi yang perlu kita waspadai, dan saya akan jelaskan secara sederhana. Pertama, jeruk mengandung asam sitrat yang sangat tinggi. Asam ini berfungsi untuk memberikan rasa segar dan asam pada jeruk. Namun, ketika masuk ke dalam tubuh, asam sitrat ini bisa mengiritasi lapisan sendi yang sudah meradang. Jika sendi Anda sudah memiliki masalah seperti rematik atau osteoartritis, meminum jus jeruk setiap hari bisa terasa seperti menuangkan cuka ke luka yang terbuka. Rasa sakit dan peradangannya bisa menjadi jauh lebih parah. Selain itu, jeruk, terutama dalam bentuk jus kemasan, memiliki gula alami yang cukup tinggi. Gula yang berlebihan ini akan memicu respons peradangan di seluruh tubuh. Tubuh kita akan bereaksi terhadap gula ini dengan melepaskan zat-zat kimia yang memperparah pembengkakan dan nyeri.
terutama di bagian sendi yang paling sering digunakan, yaitu lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari. Peradangan akibat gula ini bisa membuat sendi-sendi terasa kaku di pagi hari dan sulit digerakkan. Bapak Ibu mungkin merasa seperti sendi Anda terkunci atau berkarat setelah bangun tidur. Ini adalah salah satu tanda bahwa ada peradangan yang sedang berlangsung di dalam tubuh Anda, dan asupan gula berlebih dari buah seperti jeruk bisa menjadi pemicunya. Kisah dari beberapa pasien saya membuktikan hal ini. Ada seorang ibu yang rajin minum jus jeruk pagi dan sore. Awalnya beliau merasa sehat, tetapi lama-kelamaan lututnya terasa semakin sakit. Setelah saya sarankan untuk mengurangi konsumsi jus jeruk, keluhan sakitnya berangsur-angsur membaik. Ini bukan kebetulan, Bapak Ibu. Jadi, kuncinya adalah jangan berlebihan. Jika Anda ingin menikmati jeruk, makanlah dalam bentuk utuh satu buah, bukan dalam bentuk jus. Dan jangan terlalu sering. Dengarkan tubuh Anda, karena tubuh Anda akan memberikan sinyal jika ada sesuatu yang tidak beres. Nomor 2, pisang. Pisang memang sumber potasium yang baik, tetapi bagi lansia, pisang bisa menjadi bumerang. Kandungan gula alami dan karbohidrat sederhana di dalamnya sangat tinggi. Pisang memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang artinya gula di dalamnya diserap sangat cepat oleh tubuh. Ketika gula darah naik secara tiba-tiba, tubuh kita akan melepaskan insulin untuk menurunkannya. Lonjakan gula dan insulin ini bisa memicu peradangan pada pembuluh darah halus. Peradangan pada pembuluh darah ini akan mengganggu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, terutama ke area kaki yang paling jauh dari jantung. Akibatnya, kaki Anda akan terasa cepat lelah dan otot-ototnya terasa lemas. Bapak Ibu mungkin merasa seperti sulit berjalan jauh, padahal sebelumnya tidak ada masalah. Lebih dari itu, konsumsi pisang yang berlebihan juga bisa menyebabkan retensi cairan atau penumpukan air. Kondisi ini membuat kaki bengkak, terutama di area pergelangan kaki, dan sendi-sendi terasa kaku, sehingga sulit untuk bergerak dengan leluasa. Jadi hati-hati jika Anda sering merasa kaki bengkak setelah makan pisang. Pernahkah Bapak Ibu merasa kaki bengkak di sore hari setelah makan pisang di siang hari? Itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa tubuh Anda bereaksi terhadap pisang. Banyak pasien saya yang awalnya tidak menyadari hubungan ini, namun setelah mengurangi porsi pisang, mereka merasa kaki lebih ringan dan bengkaknya berkurang. Sebagai saran, nikmati pisang dalam porsi kecil dan jangan setiap hari. Atau, Anda bisa mencampurnya dengan makanan berserat lain, seperti kacang-kacangan, untuk memperlambat penyerapan gulanya. Nomor 3, anggur. Anggur adalah buah yang lezat dan menyegarkan. Tetapi di balik rasanya yang manis, ada bahaya tersembunyi yang mengintai sendi Anda. Masalah utama dari anggur adalah kandungan fruktosanya yang sangat tinggi. Ketika kita mengkonsumsi fruktosa, hati kita bekerja keras untuk memprosesnya. Jika jumlah fruktosa terlalu banyak, hati akan mengubahnya menjadi asam urat. Nah, penumpukan asam urat inilah yang menjadi pemicu utama penyakit gout. Gout adalah peradangan sendi yang sangat menyakitkan. Asam urat yang menumpuk akan membentuk kristal tajam seperti jarum yang kemudian menusuk dan mengiritasi sendi terutama di jempol kaki. Rasa sakitnya bisa sangat parah dan tiba-tiba, seringkali terjadi di malam hari. Bapak Ibu mungkin sering merasa nyeri di jempol kaki yang terasa panas, bengkak, dan sangat sensitif saat disentuh. Ini adalah tanda-tanda serangan gout. Tanpa disadari, kebiasaan makan anggur terlalu banyak bisa menjadi salah satu penyebabnya. Jadi, jika Anda memiliki riwayat asam urat atau pernah mengalami nyeri sendi yang tiba-tiba, sebaiknya batasi konsumsi anggur. Terlalu banyak fruktosa dari anggur bisa memicu serangan gout yang menyakitkan. 4. Nanas. Nanas memang mengandung bromelain, sebuah enzim yang memiliki sifat antiinflamasi dan sering dijual sebagai suplemen. Namun Bapak Ibu, jangan terkecoh. Sifat baik ini bisa dikesampingkan oleh kandungan asam dan gula alaminya yang juga sangat tinggi. Kombinasi asam dan gula ini dapat mengganggu sirkulasi darah ke kaki Anda. Sirkulasi yang tidak lancar berarti nutrisi dan oksigen tidak sampai ke jaringan otot dan sendi dengan baik. Akibatnya, kaki Anda akan terasa cepat lelah, kram, dan lutut menjadi kaku saat ditekuk atau diluruskan. Keasaman nanas juga dapat memperburuk kondisi radang sendi yang sudah ada. Jika sendi Anda sudah sensitif, asupan asam yang tinggi dari nanas bisa seperti memantik api.
peradangan akan semakin parah dan rasa sakit yang Anda rasakan akan semakin tidak tertahankan. Jadi, meskipun ada manfaatnya, resiko dari kandungan asam dan gula nanas bisa lebih besar daripada manfaat bromel lainnya. Porsi yang terlalu banyak bisa menjadi pemicu masalah baru pada sendi dan kaki Anda. 5. Mangga. Siapa yang bisa menolak manisnya mangga? Namun, di balik rasa manisnya yang memanjakan lidah, mangga adalah salah satu buah dengan kandungan gula alami yang sangat tinggi. Bahkan, beberapa jenis mangga bisa memiliki kadar gula yang setara dengan sebotol minuman bersoda. Gula yang berlebihan ini akan memicu lonjakan insulin yang kemudian memicu peradangan pada jaringan lunak di sekitar sendi. Peradangan inilah yang menyebabkan rasa ngilu yang sering datang dan pergi. Peradangan ini juga membuat kaki terasa berat saat digerakkan. Bapak Ibu mungkin merasa seperti kaki Anda ditarik beban saat mencoba melangkah. Ini adalah respon tubuh terhadap peradangan yang dipicu oleh gula berlebih. Banyak pasien saya yang mengaku suka sekali dengan mangga dan makan sampai 2 atau 3 buah dalam sehari. Setelah mereka mengurangi porsinya, mereka merasa kaki lebih ringan dan rasa ngilunya berkurang drastis. Jadi, jika Anda suka mangga, nikmatilah secukupnya. Ingat, gula adalah pemicu peradangan dan peradangan adalah penyebab utama nyeri sendi. 6. Semangka. Meskipun menyegarkan dan mengandung banyak air, semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Ini berarti semangka dapat menaikkan gula darah dengan cepat, hampir sama seperti saat Anda makan permen. Kenaikan gula darah ini akan memicu peradangan halus di kaki yang mungkin tidak terasa langsung, namun dampaknya terasa saat Anda mencoba beraktivitas. Kaki Anda akan terasa lebih cepat lelah dan bengkak, terutama di area pergelangan kaki dan telapak kaki. Sifat diuretik semangka juga bisa membuat tubuh kehilangan elektrolit penting jika dikonsumsi berlebihan. Elektrolit seperti potasium dan magnesium sangat penting untuk fungsi otot yang normal. Kekurangan elektrolit ini dapat berkontribusi pada kelemahan otot dan kram kaki, terutama saat malam hari. Jadi, semangka memang buah yang baik untuk hidrasi, tapi nikmatilah dalam porsi kecil dan tidak setiap hari untuk menghindari lonjakan gula darah dan potensi peradangan di kaki. 7. Apel hijau. Apel hijau dikenal karena kandungan seratnya, tetapi rasanya yang asam berasal dari asam malat. Asam malat ini bisa mengiritasi sistem pencernaan pada beberapa orang, terutama yang memiliki perut sensitif. Iritasi ini dapat memicu respon inflamasi yang ringan di seluruh tubuh, termasuk pada otot dan sendi kaki. Peradangan ini berpotensi menyebabkan kram di malam hari yang seringkali membangunkan Anda dari tidur nyenyak. Meskipun kaya serat, porsi berlebihan apel hijau bisa memicu ketidaknyamanan yang tidak Anda inginkan. Ingat, setiap tubuh berbeda. Dan apa yang sehat untuk orang lain belum tentu sehat untuk Anda. 8. Durian. Durian yang sering dijuluki raja buah memang memiliki cita rasa yang luar biasa. Namun di balik kenikmatannya, durian juga membawa risiko kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi bapak ibu di usia 60 tahun ke atas. Pertama, dan yang paling penting, durian memiliki kandungan gula alami dan kalori yang sangat-sangat tinggi. Satu buah durian berukuran sedang bisa mengandung gula setara dengan beberapa kaleng minuman bersoda. Konsumsi gula dalam jumlah besar ini akan memicu lonjakan gula darah yang ekstrem, yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes dan dapat memicu peradangan di seluruh tubuh. Lonjakan gula darah ini adalah pemicu utama peradangan. Peradangan ini akan mempengaruhi jaringan lunak di sekitar sendi, membuatnya bengkak, kaku, dan terasa nyeri. Jadi, jika Anda sering mengalami nyeri sendi setelah menikmati durian, itu bukanlah kebetulan. Gula yang Anda konsumsi dari durian bisa jadi bahan bakar utama peradangan tersebut. Selain gula, durian juga mengandung lemak yang cukup tinggi. Meskipun ini bukan lemak trans yang berbahaya, asupan lemak yang berlebihan dikombinasikan dengan gula bisa mengganggu metabolisme tubuh. Hal ini bisa membuat sendi terasa lebih berat, kaku, dan meningkatkan risiko nyeri. Banyak pasien saya yang mengaku suka durian, tetapi setelah makan, mereka merasakan nyeri lutut atau pergelangan kaki yang semakin hebat. Ada pula yang sampai kesulitan tidur karena kaki terasa ngilu dan bengkak. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh mereka bereaksi terhadap kandungan durian yang berlebihan. Jadi Bapak Ibu, durian boleh dinikmati,
tetapi sangat-sangat terbatas. Anggaplah durian sebagai makanan istimewa yang hanya boleh dinikmati sesekali, tidak setiap musim durian tiba. Kurangi porsinya dan jangan terlalu sering untuk menjaga sendi dan kaki Anda tetap sehat. 9. Alpukat. Banyak dari kita yang menganggap alpukat sebagai buah super yang sangat sehat karena kandungan lemak tak jenuhnya yang baik. Dan memang, alpukat sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan otak. Namun ada satu poin kecil yang sangat penting bagi sebagian kecil orang, yaitu masalah sensitivitas individu. Dalam kasus yang sangat jarang, alpukat mengandung senyawa yang bisa memicu reaksi alergi ringan atau inflamasi pada beberapa orang yang sensitif. Reaksi ini bukanlah alergi parah seperti gatal-gatal atau sesak napas, melainkan reaksi yang lebih halus dan sering tidak disadari. Inflamasi ini bisa terwujud dalam bentuk nyeri sendi atau rasa kaku yang muncul beberapa jam setelah mengonsumsi alpukat. Bapak Ibu mungkin pernah merasa lutut sedikit kaku, tapi tidak tahu penyebabnya. Padahal, mungkin Anda mengonsumsi alpukat beberapa jam sebelumnya. Ini bukan berarti alpukat berbahaya untuk semua orang. Justru sebaliknya, alpukat adalah buah yang sangat direkomendasikan. Namun, saya menceritakan ini agar Bapak Ibu lebih peka terhadap respon tubuh Anda sendiri. Setiap tubuh memiliki keunikan dan sensitivitas yang berbeda-beda. Jadi, jika Anda sering mengonsumsi alpukat dan tidak merasakan keluhan apapun, lanjutkanlah. Namun jika Anda mulai merasakan nyeri sendi atau kaku yang tidak biasa setelah makan alpukat, cobalah untuk mengurangi atau menghentikannya sejenak dan lihat apakah keluhan Anda membaik. Intinya adalah, dengarkan tubuh Anda. Jika ada buah yang dianggap sehat tetapi terasa tidak nyaman bagi Anda, ada baiknya Anda membatasi atau menghindarinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti makan buah? Tentu tidak. Kuncinya adalah moderasi dan pilihan yang tepat. Untuk meminimalkan dampak negatif, hindari mengkonsumsi buah-buahan yang sudah dibahas di atas secara berlebihan. Jika ingin makan, usahakan tidak lebih dari satu porsi kecil, sekitar 50-100 gram dalam satu hari. Sebagai gantinya, pilihlah buah-buahan yang rendah gula dan memiliki sifat anti-inflamasi, seperti buah naga, ceri, pepaya, pir, dan alpukat, jika tidak ada reaksi negatif. Buah-buahan ini kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang justru membantu menjaga kesehatan sendi dan mengurangi peradangan. Saran saya, kombinasikan buah-buahan tersebut dengan protein dan lemak sehat agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang drastis. Contohnya, makanlah pepaya bersama dengan sepotong keju rendah lemak atau konsumsi alpukat dengan beberapa kacang almond. Ini akan membantu menjaga kestabilan gula darah Anda. Sebagai rangkuman, video ini telah membongkar fakta bahwa tidak semua buah yang terlihat sehat baik untuk semua orang, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Kandungan asam, gula, dan zat tertentu dalam beberapa buah dapat memicu atau memperburuk masalah sendi dan kaki. Dari jeruk yang asam, pisang yang tinggi gula, hingga durian dan mangga yang manis, semuanya perlu dikonsumsi dengan bijak. Kisah Ibu Narti menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan makan buah bisa membawa dampak yang sangat positif. Ingatlah, tubuh kita adalah investasi terbesar kita. Apa yang kita masukkan ke dalamnya hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Jangan biarkan kebiasaan yang tidak disadari merusak masa tua yang seharusnya Anda nikmati. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda termasuk yang selama ini sering mengkonsumsi buah-buahan yang sudah kita bahas? Mari kita mulai mengubah kebiasaan buruk dengan lebih bijak dalam memilih buah. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda agar mereka juga mendapatkan informasi penting ini. Saling mengingatkan adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.